Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits ya, cara analisa harian kita pada hari ini, hari Senin, awal minggu pertama bulan Juli. Kita sudah melewati 6 bulan awal pertengahan tahun 2023. Sesuatu yang sangat luar biasa terjadi. Dan kita akan melanjutkan lagi episode kedua di tahun 2023 ini. Hari Senin, tanggal 3, kita akan melewati hari-hari sangat luar biasa. I love Monday, Senin penuh dengan kekuatan, Senin penuh dengan berkat untuk kita semuanya. Rekan trader, pasar selalu bergerak, selalu bergerak rekan trader. Ya. Segala sesuatu kita tidak tahu ke depan, tapi kita bisa memprediksikannya. Oleh karena itu, saya hadir selalu setiap hari membawakan analisa-analisa buat rekan trader dengan maksud dan tujuan cuma satu. Saya memberikan sebuah petunjuk buat rekan trader untuk rekan trader melakukan trading. Oleh karena itu, dari analisa yang saya berikan ini, saya berharap semoga rekan trader pun juga bisa mengelolanya ya, dan menjadikan analisa yang saya berikan ini menjadi bahan untuk analisa rekan trader semuanya. Karena sekali lagi dari awal saya zaman dulu, sekarang dan akan datang, di saat membawakan webinar, di saat membawakan analisa, saya selalu bilang bahwa jangan pernah melihat saya, analisa saya, tapi lihatlah analisa yang dilakukan oleh rekan trader semuanya. Karena analisa yang paling terbaik itu bukan punya saya. Analisa yang paling terbaik adalah milik rekan trader semuanya. Karena rekan trader sendiri yang menganalisanya. Oleh karena itu rekan trader tetaplah terus ya terus belajar menggali segala sesuatu yang bisa digali sehingga bisa menghasilkan hasil yang positif. Oke rekan trader semuanya, ini saya udah seperti kayak mentalis trading aja ya, psikolog trader. Rekan trader, hari Senin, hari yang luar biasa, kita akan masuk ke tema kita. Seperti biasa, tema kali ini saya lebih ya seperti hari Senin ya. Hari Senin kita santai aja, saya mempersiapkan peluru buat rekan trader bertempur. Saya pun juga bertempur juga masalahnya. Oleh karena itu, tema yang saya angkat hari ini adalah awas berita fundamental besar minggu ini. Nah, ini dia. Ini dia si Jali-Jali. Lagunya enak, merdu sekali. Nah, oleh karena itu rekan trader, awas berita fundamental minggu ini. Kenapa saya bilang minggu ini? Karena rekan trader, coba kita langsung masuk aja. Rekan trader, sekali lagi saya memberikan sedikit masukan buat rekan trader semua bahwa minggu ini kalender ekonomi sangat dramatis. Wah, dramatis. Saya harus belajar bahasa Indonesia lagi nih. Nah, saya bilang buat rekan trader karena hati-hati. Ini aja 24 menit lagi ada indeks manajer pembelian PMI dari Eropa, Jerman. Harap diperhatikan. 59 menit lagi, 1 jam lagi ada indeks manajer pembelian manufaktur dari Inggris. Setelah itu nanti pada pukul 21 ya, untuk hari ini akan ada PMI dari Amerika. Lanjut hari Selasa. Hari Selasa ya, harap maklum Amerika Independence Day, hari kemerdekaan Amerika. Nah, jadi tidak terlalu banyak berita, tapi nanti rekan trader di saat hari Rabu, hari Kamis menuju hari Kamis, inilah si Jali-Jali, berita yang sangat luar biasa. Pertama, kita dibabat habis dulu oleh rapat FOMC, rekan trader ya. Rekan trader harus lihat bahwa di rapat FOMC nanti adalah ajang di mana kita akan melihat seberapa besar data yang dikeluarkan atau seberapa besar ya kenaikan tingkat suku bunga yang akan dikeluarkan. Kita lihat bahwa nanti dini hari nanti The Fed mempublikasikan rislahnya ya. Apakah akan menahan suku bunga atau memberikan kenaikan suku bunga sehingga menjadi 10 kali kenaikan berturut-turut. Ya, akan tetapi di sini juga ada isyarat bahwa 2 kenaikan lagi akan terjadi tahun ini. Nah, ini dia. Ini dia ya.
Ini dia karena kalau kita lihat pada hari Jumat ya, inflasi minggu kemarin kan ada ukuran inflasi yang telah dikeluarkan ya, di mana dia mengindikasikan bahwa tekanan harga mulai berkurang. Sehingga memicu harapan The Fed kemungkinan akan mendekati dari akhir siklus kenaikan suku bunga. Karena inflasi yang terjadi, nilai inflasi yang terjadi pada berita hari Jumat kemarin ya, berita hari Jumat kemarin, sehingga ada indikasi bahwa rekan trader, ada indikasi bahwa The Fed ini agak sedikit menahan tingkat suku bunga. Nah, kalau dari sini ya kita udah tahu kan apa yang terjadi. Ya, kita akan lihat apakah dia akan menaikkan tingkat suku bunganya. Kita akan tunggu sampai hari Kamis dini hari nanti. Walaupun ada indikasi bahwa The Fed ini akan menahan kenaikan tingkat suku bunga. Kalau dia menahan, artinya kemungkinan besar dolar Amerika tidak melambung tinggi. Artinya dia memberikan masukan buat mata uang, buat dolar dan lain-lain ya. Ini harap diperhatikan oleh kita semuanya. Nah, oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya bilang buat rekan trader harap diperhatikan. Selanjutnya berita yang akan sangat luar biasa gentingnya adalah rekan trader bisa lihat nanti klaim pengangguran, perubahan tenaga kerja non pertanian. Nah, ini adalah cikal bakal untuk nanti hari Jumat nanti ada beritanya ya. Nah, ini harap diperhatikan. Habis itu klaim pengangguran awal. Klaim pengangguran awal hari Kamis ini harus diperhatikan karena ini akan menjadi titik balik arah pergerakan. Selain itu juga ada indeks manajer pembelian non manufaktur ISM, lowongan pekerjaan JOLTS. Nah, ini dia. Ini dia hari Kamis, hari Minggu ini adalah hari Amerika, benar-benar Minggu United States ya. United States. Oleh karena itu harap terus diperhatikan oleh rekan trader semua dan ditutup pada hari Jumat nanti. Hari Jumat itu nanti akan ada pertama 19.30 pendapatan rata-rata per jam dan tenaga kerja non pertanian atau non farm, serta yang paling tidak ditutup oleh tingkat pengangguran. Nah, ini dia. Ini yang harus sekali lagi saya bilang buat rekan trader diperhatikan. Karena minggu ini adalah minggunya United States Amerika. Berita-berita yang sangat besar dari Amerika yang akan mengguncangkan ya perdagangan dunia. Selain itu memang ada berita-berita lainnya ya. Selain itu ada berita-berita lainnya, nanti ada misalnya dari keputusan dari Bank of Australia, itu PMI Cina. Nah, ini tapi secara garis besar untuk minggu ini adalah berita dari Amerika yang sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar. Nah, bagaimanakah indikasinya dengan pasar yang terjadi? Nah, ini yang kembali lagi saya bilang buat rekan trader bahwa kita akan melihat rekan trader pergerakan pasarnya, terutama pergerakan dolar Amerika. Kita lihat ya, sekarang barusan aja nanti ini dolar udah menaik tinggi ya. Kita lihat dia coba kembali lagi setelah hari Jumat kemarin, dia turun sampai level yang paling terendah sempat di seputaran 102. Sekarang dia coba menanjak balik lagi ke 102.857. Apakah dia bisa naik terus sampai level tertinggi ya dalam minggu ini misalnya ya. Dalam minggu ini kita lihat ya. Kita akan lihat ya. Kalau saya bilang bahwa dia masih bisa naik rekan trader. Kalau saya menganalisa dolar masih bisa naik minimal sampai masuk ke 103. Sekarang kan 102.847. Menurut saya 103 masih bisa didapatkan oleh ini. Kita akan lihat terutama nanti pada mungkin hari ini, besok nanti puncaknya itu sampai hari Jumat. Nah, oleh karena itu sekali lagi tetap diperhatikan. Dan untuk itu kita juga akan melihat bahwa bagaimana pengaruhnya terhadap gold, dolar ya. Di sini kita bisa lihat bahwa gold masih mempunyai peluang untuk pelemahan yang akan, tetapi saya bisa bilang juga bahwa peluang dari penguatan dari gold ini masih bisa saja. Tapi tetap saya bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan gold ini dia bisa turun sampai level yang paling terendah di seputaran 1880. Dia keluar dari zona 1900. Sekarang dia di 1914 ya. Sekarang sementara ini dia berada di 1914. Apakah dia bisa turun sampai ke 1900? Sebenarnya kalau menurut saya dalam minggu ini masih bisa saja rekan trader. Oleh karena itu kita akan lihat nanti di akhir minggu ini kita akan melewati berita-berita besar yang terjadi, dan saya berharap semoga rekan trader bisa mempersiapkannya dengan baik dan benar.
Oke rekan trader, kita tinggalkan permasalahan tema kita. Sekarang kita coba masuk di analisa teknikal. Seperti biasa rekan trader, kita masuk dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika saat ini rekan trader? Kita akan lihat dengan jelas ini. Kita lihat platform. Oke, pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini rekan trader bisa dilihat dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika hari ini dia naik tajam. Sekarang dia sudah menembus level 102.857 ya. Kalau saya lihat di sini dia masih bisa naik terus rekan trader. Minimal maksimal kenaikan dia itu akan sampai di level tertingginya di seputaran sini ya. Oke, di sinilah 103.072, artinya dia bisa naik 103 ya, atau menurut saya dia akan coba kembali lagi ke level yang paling tertinggi itu di seputaran sini. Nah, 103.004. Intinya 103 dia masih bisa dapat ya rekan trader ya. Bagaimanakah apabila terjadi pelemahan ya? Pelemahan kalau saya bilang ya dia akan coba sampai di 102.651. Oleh karena itu rekan trader, saya bisa bilang bahwa arah pergerakannya pada hari ini dia akan mencoba dari 102.651 sampai 103.004. Itu adalah arah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika. Selanjutnya rekan trader kita masuk ke euro angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari euro angkel saham dolar? Pergerakan dari euro angkel saham dolar sudah sangat jelas kita lihat di sini bahwa euro angkel saham dolar saat ini mengalami tendensi bearish ya. Apakah dia bisa turun terus? Kita akan lihat. Kita akan lihat kalau menurut analisa saya dia masih bisa turun terus rekan trader dengan penurunan saling maksimal itu saya pikir akan sampai di 1.08559, tapi untuk saat-saat ini saya bilang adalah penurunan yang paling masuk dalam logika itu menurut saya itu di sekitaran sini malahan ya, 1.08624. Jadi dia bisa turun terus sampai ke bawah, walaupun tidak tertutup kemungkinan juga dia turun, dia harus melewati level 1.08712 dulu setelah sampai di level paling terbawah. Tapi hati-hati bagaimanakah kenaikannya. Kalau kenaikan saya berpikir bahwa dia akan coba naik sampai di 1.090000 atau 06 lah. Di angka psikologinya 0000 ya. Jadi secara garis besar dia akan mencoba turun sampai di level sini. Ya, tapi dia juga bisa lanjut sampai level yang paling terendah di seputaran 1.08624. Nah, ini dia ya. Ini dia adalah arah pergerakan dari euro USD. Bagaimanakah arah pergerakan dari pound sterling angkel saham dolar? Arah pergerakan dari pound sterling angkel saham dolar pada prinsipnya dia sama seperti euro angkel saham dolar. Dia mengalami pelemahan yang sangat signifikan hari ini dan tendensi bearish sangat kuat ya. Seberapa besarkah bearish akan terjadi? Saya bisa bilang bahwa bearish ini akan mencoba kenaikan pelemahannya sampai di level paling terendah di 1.26541. Menurut saya ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa turun lebih dahsyat lagi sampai di level paling terendah lagi di seputaran 1.26478. Bagaimanakah apabila dia naik? Ya kalau dia naik ya pasti yang paling tertinggi dia itu mungkin di sekitaran 1.26969. Oleh karena itu arah pergerakannya pada hari ini menurut saya dia di seputaran sini. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan coba juga turun sampai di level paling terendah di seputaran 1.26478. Selanjutnya rekan trader, bagaimanakah gold saat ini? Pergerakan gold saat ini rekan trader sudah sangat jelas. Gold telah meninggalkan lapangan upacara dan dia mengalami tendensi pelemahan yang sangat luar biasa. Saya berpikir bahwa pelemahan dia ini masih akan terus berlanjut rekan trader. Ya paling maksimal pelemahannya kalau menurut saya ya. Memang dia akan sampai di 1910. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa turun sampai level yang paling terendah itu di seputaran 1908. Jadi harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Masih kuat pelemahannya. Bagaimana kalau terjadi penguatan ya? Kalau terjadi penguatan ya menurut saya dia akan coba naik sampai level 1919. Intinya pada hari ini gold berada di bawah 1920. Jadi akan mencoba turun sampai 1910.73, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan juga dia akan turun lagi dahsyat lagi ke 1908.
dengan esensi kenaikan tertinggi adalah 1919. Selanjutnya USD Yen Jepang, rekan trader, bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang? Kita lihat. Untuk USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa USD Yen Jepang hari ini memiliki tendensi penguatan yang sangat kuat. Bullish, kita lihat seberapa besarkah bullish akan terjadi. Menurut saya bullish ini masih saja terjadi, rekan trader. Kalau menurut saya ketinggian paling maksimal itu sampai di seputaran 145, tapi menurut saya terlalu tinggi, rekan trader. Menurut saya terlalu tinggi. Menurut saya ini udah terlalu tinggi banget. Paling tingginya itu dia akan sampai di level paling tertingginya itu di seputaran sini sebenarnya. Nah, itu dia 145.047 itu paling tinggi ya. Tapi saya bisa kecenderungan saya bilang di 144.991. Saya pikir 145 itu udah paling tinggi ya. Jadi saya bisa berpikir dia akan taruhlah yang paling tertinggi itu di sekitaran sinilah ya. 144.999 atau 145 lah ya. Nah, dan risiko perbandingannya apabila dia turun dia akan berada sampai di 144.435. Oleh karena itu pola pergerakan yang terjadi pada hari ini menurut analisa saya dia akan mencoba bergerak di seputaran sini 144.435 sampai 144.989. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa cuma naik sampai level paling tertinggi di 145.047. Oke, rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya memberikan masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.